Ya, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita sholawat, Pak. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji berserta rasa syukur kita, mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan Allah kenikmatan, salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat kediaman Sohibul Bait ini dalam rangka untuk melanjutkan perwitan Yasin kita sebagaimana biasanya. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nantinya. Amin Allahumma ya amin. Yang kami muliakan Bapak Sohibul Bait serupun keluarga di rumah ini, yang kami muliakan para orang-orang tua kami, bapak-bapak, khususnya jamaah perwitan Yasin Al-Hidayah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, di mana ini masih bulan Rajab, yang sebentar lagi kita akan memperingati peringatan Isra wal Mi'raj. Nanti setelah selesai acara kita musyawarah sedikit. Namun sebelum kita melanjut ke acara berikutnya, marilah sedikit kita membahas tentang inti daripada Isra wal Mi'raj itu. Isra wal Mi'raj adalah merupakan peristiwa yang sangat penting dan bersejarah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Isra artinya adalah perjalanan. Mi'raj artinya naik. Naik kemana? Naik menembus langit ketujuh, di mana Rasulullah SAW melakukan perjalanan di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lanjut naik ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Nah, sebelum itu pada tanggal 27 Rajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil malaikat Jibril dan malaikat Israil. Kata Allah kepada Jibril dan Israil, "Wahai Jibril, pada malam hari ini engkau tidak aku izinkan untuk menyampaikan wahyu." Lalu Allah sampaikan lagi kepada Israil, "Wahai Israil, pada malam hari ini engkau tidak aku izinkan untuk mencabut nyawa." Jadi pada tanggal 27 Rajab pada waktu itu Bapak, tak ada orang yang mati, karena Jibril, Israil tidak diizinkan Allah untuk mencabut nyawa. Lalu malaikat Jibril bertanya, "Ya Allah, ada apakah gerangan? Apakah akan engkau kiamatkan dunia ini?" Kata Jibril kepada Allah. Kata Allah, "Tidak wahai Jibril. Pada malam hari ini engkau aku tugaskan untuk menjemput hambaku yang bernama Muhammad menghadapku," kata Allah. Lalu Jibril pergi ke Sidratul Muntaha.
Sidratul Muntaha itu bapak-bapak adalah tempat berkumpulnya para malaikat Allah. Yang lebih kurang 70.000 banyaknya malaikat di sana. Yaitu lalu Jibril sampai di Sidratul Muntaha ingin membawa yang namanya buraq. Buraq itu adalah malaikat. Begitu banyaknya buraq di Sidratul Muntaha, ada satu buraq yang menangis, Pak. Kerjaannya menangis selama 40 tahun lamanya. Lalu Jibril menghampiri buraq yang menangis tersebut. Jibril bertanya, "Wahai buraq, kenapa engkau menangis?" Buraq menjawab, "Wahai Jibril, aku menangis sudah 40 tahun lamanya karena rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Nah, lalu Jibril mengatakan, "Wahai buraq, pada malam hari ini kamu akan aku bawa dengan orang yang engkau rindukan, yaitu Muhammad." Nah, dengan itu Jibril dengan buraq menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira pada waktu itu ba'da sholat isya. Lalu Jibril mengatakan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, pada malam hari ini engkau akan aku bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Rasulullah dan Jibril berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai buraq, karena zaman dulu nggak ada Pajero. Jadi nggak ada Pajero, nggak ada Fortuner, tapi dikendarai dengan buraq. Jauhnya perjalanan buraq itu, bapak-bapak, satu kali langkah buraq itu sejauh mata kita memandang. Lalu Jibril membawa Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, setelah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah pun kembali dengan Jibril naik ke langit. Inilah yang dikatakan Isra. Isra artinya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ke-7. Inilah yang dikatakan Mi'raj. Jadi Mi'raj itu adalah naik. Maka di dalam tarikh thariqah ada yang dikatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salatnya orang-orang mukmin itu adalah Mi'raj. Jadi setelah Rasulullah dan Jibril naik ke langit, begitu sampai di langit, Jibril mengetuk pintu langit pertama. Assalamualaikum. Maka terbukalah pintu langit pertama. Di sana Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam dan mengucapkan salam. Lalu Nabi Adam mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas senantiasa mendapat kebaikan-kebaikan. Lalu Rasulullah kembali naik ke langit yang kedua. Di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Lalu setelah itu Rasulullah naik lagi ke langit yang ketiga, yaitu bertemu dengan Nabi Yusuf. Yang mana sebahagian ketampanan Nabi Yusuf dihadiahkannya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Yusuf itu, Pak, orang yang paling tampan. Dulunya tidak ada manusia yang paling tampan kecuali Nabi Yusuf. Makanya ada ayat Nabi Yusuf, Pak. Jadi kalau itu ayat itu boleh digunakan untuk pengasihan. Nah, kalau mau tahu ayatnya, nanti malam habis dari sini datang ke rumah, bawa panggang ayam, saya ajari insyaallah. Ya. Jadi ayatnya itu isqala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Itulah ayatnya. Itu diamalkan, insyaallah akan mendapat keberkahan daripada Nabi Yusuf. Lalu setelah itu Rasulullah naik kepada ke langit kelima. Di langit kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris ini
adalah orang yang pertama sekali yang bisa menulis dan membaca. Jadi kalau dulu Nabi Idris nggak ada, Pak, kita nggak ada yang bisa menulis dan membaca. Yang mengajari kita menulis dan membaca adalah Nabi Idris alaihissalam. Lalu setelah itu Rasulullah naik kepada ke langit kelima, yaitu bertemu dengan Nabi Harun. Dan setelah itu Rasulullah naik lagi ke langit yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu orangnya tegap tinggi, Pak. Kalau dikira-kira meter, 3 meteran lebih di dalam sejarah. Lalu setelah itu Rasulullah menembus lagi ke langit yang ketujuh. Di sana Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itulah tempatnya para malaikat. Lalu setelah itu Nabi Ibrahim mengajak Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tidak ada yang bisa masuk. Sampai di pintunya Nabi Ibrahim dan Jibril mengantar Rasulullah. Rasulullah masuk ke Sidratul Muntaha. Di sana yang dilihat Rasulullah adalah nur yang sangat luar biasa indah. Maka setelah sampai di sana, apa yang diucapkan Allah kepada Rasulullah? Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, kata Allah kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, di sanalah Rasulullah menerima perintah sholat pertama sekali, Pak. Lalu perintah sholat itu diterima Rasulullah bukan 5 waktu sekarang, 50 kali waktu sehari semalam. Rasulullah enggak tawar-tawar. Setelah menerima perintah 50 kali waktu itu sehari semalam, Rasulullah turun sampai ke langit ke-6. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, apa yang kau dapat? Yang aku dapat perintah sholat, wahai Musa, kata Rasulullah. Berapa kali? 50 kali sehari semalam. 50 kali, Pak, sehari semalam. Kalau sempatlah itu enggak diturunkan oleh Allah, kalau kita pingsan gitu ya kan, Pak, tak sempat kerja lagi. Sholat 50 kali. Sedangkan 5 kali aja banyak kita yang bolong-bolong sholat. Yang 5 kali, konon yang 50 kali. Kata Nabi Musa, minta kurang lagi sama Allah. Enggak sanggup itu umatmu, wahai Muhammad. Umatmu akan kecil-kecil, makanya kita kecil-kecil, Pak. Sedangkan umatku begitu besar, enggak sanggup itu, kata Nabi Musa. Umatmu kecil-kecil tidak akan sanggup dan tidak akan mampu untuk melakukan 50 kali. Maka Rasulullah kembali kepada Allah, minta dikurangi. Maka dikurang, tinggallah 5 waktu sehari semalam. Nah, inilah peristiwa Isra wal Mi'raj. Pada intinya adalah menerima perintah sholat dari Allah untuk Rasulullah dan dari Rasulullah untuk pada umatnya. Nah, inilah demikian isi daripada Isra Mi'raj itu, Pak. Masalahnya sholat, tidak ada lain. Itulah isi daripada Isra Mi'raj. Namun sekarang banyak kita melihat, kalau kita undang para da'i, kita undang para mubalik, dia tidak terperinci menceritakan masalah Isra Mi'raj itu. Hanya kebanyakan pandangan-pandangan umum. Jadi intinya adalah untuk menerima perintah sholat. Nah, demikian. Untuk itu, marilah sama-sama kita lanjut. Untuk ulumul Fatihah nanti kami mintakan sama Pak Herman, sekaligus Pak Yasin. Untuk tahtim nanti kepada Pak Imam Arifin. Untuk tahlil nanti kepada Bapak Atan. Untuk doa kepada saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.